Adalah laju berkurangnya reaktan, berarti aku tulis ini per satuan waktu. Waktu ya, bisa sekon, bisa menit, seperti itu. Terus kalau B, laju zat B sama, yang di kiri nanti akan mengalami pengurangan, yang kanan akan mengalami penambahan. Berarti kalau yang B sama juga Mas kemarin ya, konsentrasi B per satuan waktu. Gitu ya. Terus kalau yang sebelah kanan produk kan bereaksi nih. Bereaksi kedua campuran ditambahkan, artinya mereka saling bereaksi dong. Saling bereaksi menghasilkan zat baru. Nah, zat barunya adalah C dan D. Artinya bahan bakar atau reaktan yang awal akan berkurang, akan bereaksi. Namanya bereaksi berarti berkurang menghasilkan zat baru yang mengalami pertambahan. Sehingga laju C bisa kita katakan bahwa laju penambahan zat C per satuan waktu. Gitu. Kalau lajunya zat D gimana? Berarti gimana Faik? Laju plus yang D, oke. Terus per, nah gitu ya. Nah kemarin kita belajar ini. Terus kemarin kita belajar apa lagi ya? Oh iya, konsep teori tumbukan. Teori tumbukan. Apabila ada dua partikel nih ya, partikel mereka akan saling bereaksi. Bereaksi kan berarti kan akan saling bertabrakan ya, antara partikel satu dengan partikel lain. Partikel A dan B. Terus mereka kalau bereaksi kan saling bertumbukan, ya kan? Menumbuk. Nah, dikatakan kemarin kita belajar dikatakan bahwa terjadi tumbukan yang efektif ya. Apabila apa? Ada dua syarat. Syarat yang pertama apa Alfian? Iya, memiliki energi yang cukup. Terus syarat kedua apa Ulil? Iya, arahnya tepatnya. Kalau energinya cukup dan arahnya bisa tepat, itu nanti maka tumbukannya bisa efektif gitu ya. Kalau efektif nanti akan berpengaruh pada laju reaksi. Oke ya. Ini yang review materi yang kemarin. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang percobaan yang mempengaruhi laju reaksi. Sebenarnya faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi laju reaksi gitu ya. Kita akan belajar itu. Nah, ada pertanyaan sebelumnya? Udah jelas? Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Ya. Kemudian jadi hari ini kita intinya belajar tentang membuktikan faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi laju reaksi ya. Jadi kenapa laju bisa cepat, kenapa laju bisa lambat, kita akan belajar hari ini dan itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kira-kira kalau peristiwa perkaratan itu lajunya cepat atau lambat? Lambat ya, butuh waktu kan? Besi kena hujan asam gitu ya, baru dia mengalami peristiwa korosi yang butuh waktu. Nah, kalau peristiwa petasan cepat ya, nah reaksinya dia meledaknya akan cepat, eksplosifnya akan cepat. Nah, seperti itu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu juga ada mana laju yang cepat, mana laju yang lambat gitu ya. Oke, selanjutnya
pada hari ini kompetensinya adalah kalian melakukan atau bisa menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi dengan teori tumbukan. Jadi dihubungkan ya dengan konsep tumbukan nanti ya. Kita hari ini akan praktikum. Alat dan bahannya sudah saya sediakan di sini. Ada 4 percobaan nanti ya. Kita sesuaikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi gitu. Nah, di sini boleh salah satu anak saya minta tolong untuk menyalakan ini spiritus, lampu spiritusnya. Oke, dari sekarang. Nah, nanti yang pertama adalah kita belajar tentang praktikum tentang suhu, gitu ya. Terus kedua konsentrasi, ketiga luas permukaan, yang keempat adalah katalis. Panduan praktikumnya kemarin udah saya berikan kan ya, udah dibaca ya, udah jelas. Nah, nanti di sini kalian menyiapkan HCl 10 mili, udah disiapkan di sini ada HCl 10 mili dan natrium tiosulfat. HCl ini bisa dikenal dengan asam klorida. Kalau ini natrium tiosulfat ya. Natrium tiosulfat. Ya. Terus kalau ini apa sih dalam kehidupan sehari-hari lebih kita kenal dengan istilah apa? Soda kue. Soda kue atau nama kimianya apa? Ada yang tahu nggak? Namanya adalah natrium bikarbonat. Nah, natrium bikarbonat. Nah, kita akan bermain. Saya siapkan dulu di sini. Harusnya tadi panaskan gini ya. Oke. Udah. Ya, langkah pertama adalah laju reaksi. Boleh langsung maju ke depan. Kan saya sudah memanaskan. Oke, udah cukup panas ini. Oke, udah semua. Siapkan data pengamatannya. Oh iya, di sini nanti saya akan memberikan masing-masing kalian lembar penilaian. Penilaian antar teman, yakni kalian menilai sikap akan saya bagikan di akhir. Jadi kalian nanti menilai teman di akhir pelajaran ya, tentang sikap-sikap. Ada aspek yang kemarin sudah saya jelaskan. Oke. Sedangkan kalian praktikum, saya akan melakukan penilaian keterampilan. Masing-masing anak akan saya nilai gitu ya. Oke, sekarang yang mau menuliskan di depan hasilnya. Oke. Langkah pertama yakni tentang suhu. Oke. Yang pertama adalah memasukkan larutan NaS2O3 masing-masing 10. Ya, sudah kita lakukan di sini ya. Ke dalam sini terus. Yang kedua, gelas 1 tidak diberikan perlakuan. Yang satu tidak diberikan perlakuan. Terus? Yang ketiga, memanaskan gelas kedua hingga suhu mencapai 45 derajat Celcius. Ya, yang satunya kita panaskan ya. Oke, terus? Yang keempat, meletakkan gelas kimia tersebut di atas kertas putih. Ya, sudah. Sebelumnya telah diberikan tanda silang. Ya, sudah kita berikan tanda silang di sini ya, di bawahnya. Terus? Yang kelima, memasukkan larutan HCl 0,1 m ke dalam gelas kimia masing-masing 5 mili. Oke. Sekarang HCl ya. Yang 5 mili kita ganti 10 mili gitu ya, yang di sini ya. 10 mili. Oke, silahkan salah satu anak bisa timernya bentar. Pelan-pelan ya. Kita timer. Bentar, pelan-pelan, baik. Ya, silakan di timer. Untuk yang pertama adalah yang 25. Berarti artinya suhu 25 suhu kamar. Berarti kita tidak beri perlakuan dong ya. Oke. Silakan, timer siap. Nurfaik siap. 1, 2, 3. Amati.
apa yang akan terjadi? Apakah akan terjadi perubahan? Ini sudah. Oke, udah panas. Ini udah ada ini ya? Oh, belum ya? Oke, nggak apa-apa, langsung ditambahkan 20 mili, diukur dulu. Ya. Nggak apa-apa. Sini. Ambil gelas kimia. Nggak ada ya? Pakai ini aja, nggak apa-apa. Ini kita keluarkan dulu. Atau, oh udah. Oke, untung ada. Ya, ambil. Natrium tiosulfatnya itu. Oke. Nah, tengok ya, bentar. Ini tadi HCl ya Mas ya? HCl berapa? 10 mili. 10 mili. Terus itu kamu masukkan di sini dulu. Natrium tiosulfatnya di sini. Ya. Ya. Saya kembalikan biar kita bisa melihat reaksinya. Lagi. Oke. Ini yang 10 mili tadi. Harusnya Na2 Na2S2O3. Ya. Oke. Tak taruh sini. Ini yang tadi ada korek. Kita panasin lagi. Kayaknya kurang panas. Bentar aja. Oke. Udah? Ya. Sip. Bentar aja karena sudah mulai dingin. Ya, pelan-pelan. Sekarang itu ditaruh situ dulu. Natrium tiosulfatnya. Ya, silahkan bagi yang mau praktikan. Oke, ini suhu kamar ya yang pertama kita tes. Pelan-pelan dilihat dulu itunya. Apa ya yang terjadi? Kita lihat timernya. Wih, apa gitu kira-kira? Perubahan apa yang terjadi? Oh iya, hilangnya berarti udah kita stop ya. Detik keberapa Mas? 23 ya? 23, silahkan. Masing-masing kelompok ditulis data pengamatannya, jangan lupa. Oke, 23 skon. Nah, ini tadi kita panaskan ya. Sekarang kita lihat ada yang tabung kedua yang kita beri perlakuan panas ya. Di sini kita akan lihat suhunya, dia berubah waktunya butuh berapa lama sih ya. Sekarang siap-siap menambahkan HCl yang 10 mili. Oke. HCl ya, yang 10 mili. Silahkan. Amati baik-baik timernya. Nggak, langsung aja nggak apa-apa. 1, 2, 3. Wow. Berapa? 5 skon. Dengan hanya 5 sekon, tanda silangnya sudah hilang ya? Iya. Oke. Saya matikan, karena tadi kita sudah manaskan sebentar sebenarnya. Oke, 5 skon. Dari faktor suhu, aku mau tanya, silakan kamu jelaskan Alfian. Kalau suhunya rendah,
Waktunya gimana? Coba presentasi aja. Laju reaksinya semakin lambat. Lambat ya karena suhunya rendah. Oh gitu. Terus oke. Terus sekarang kalau Pak Ik, kalau dia suhunya tinggi, Kalau suhunya tinggi maka laju reaksi semakin cepat. laju reaksi akan semakin cepat. Oke. Kesimpulannya apa dong yang bisa kamu ambil, Ulil? Kesimpulannya adalah jika semakin tinggi suhunya maka laju reaksi semakin cepat. Oke. Kesimpulannya adalah semakin tinggi suhu maka laju reaksi semakin cepat. Oke, benar ya, sudah terbukti dan kita sudah bisa membuktikan. Ya. Baik, selanjutnya. Langkah kedua, ya. Yang kedua adalah kita mengukur konsentrasi. Semakin tinggi laju suhu, ini yang pertama suhu, yang kedua adalah konsentrasi. Konsentrasi di sini ada 2 tabung, gitu ya. 2 tabung ini masing-masing nanti yang pertama kita timbang 0,5 gram soda kue, yang satunya adalah 1 gram soda kue. Kalian kemarin udah nimbang ya? Nah, terus ini soda kuenya diapain? Masukkan Ke dalam. balon masing-masing. Nah, udah. Berarti yang balon yang pekat ini kamu isi berapa Mas kemarin? 1 gram. 1 gram. Yang kecil ini setengah. Ya. Oke. Sudah. Terus HCl 15 mili. HCl 15 mili. Mana Mas? Ya. Udah ya, siap 2 ya. 2 tabung ya. Oke. 2 tabung. Sehingga di sini waktu yang diperlukan adalah berapa? Kalian nanti akan mengisi waktunya ya. Oke. Kamu langkah selanjutnya adalah Masukkan mulut balon ke dalam mulut Erlenmeyer. oke. Mulut balon masukkan ke dalam mulut Erlenmeyer, tapi dalam Erlenmeyer belum ditambahkan HCl ya, karena kita nyiapinnya masih di sini. Masukkan 15 mili HCl masing-masing. Oke. Oke. Masukkan mulutnya, jangan sampai isinya masuk. Ya. Dituangkan. Nanti kalian tuangkan. Oke. Oke, sudah. Nah, sekarang kita amati. Jadi, masing-masing orang menuangkan isi dari soda kue ke dalam masing-masing Erlenmeyer. Timernya bareng ya Mas. Nanti tandain mana dulu yang tabungnya menggelembung lebih cepat balonnya. Balonnya yang menggelembung lebih cepat, mohon maaf. Oke. Silakan. Data pengamatan ya udah, tim timer udah 1 2 3 pelan-pelan. Oke, dilihat. Ya. Berdasarkan hasil pengamatan. Oke, bisa kamu tandain ya. Kira-kira yang cepat menggelembung duluan balon yang mana? Balon yang ungu. Ya. Kenapa kok bisa gelembung duluan ya, Mas? Konsentrasinya lebih padat. Konsentrasinya lebih pekat. Terus volume balonnya kira-kira besar yang? Oh, besar yang ungu ya. Oke, berarti dari percobaan itu kalau yang saya isi soda kue 0,5 gram
waktu yang diperlukan kira-kira lebih sedikit atau lebih banyak Aldino? Lebih banyak. Ya, waktunya lebih banyak ya. Berapa sudah ditandai Mas? 18. 18 ya. Oke, kamu 18 sekon ya. Oke, waktunya 18 sekon. Kemudian kalau yang satunya yang lebih pekat 1 gram tadi butuh waktu berapa Mas? 15. Oke. Rangga, apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari sini? Jadi semakin besar, semakin banyak konsentrasinya, semakin pekat, itu semakin laju reaksinya makin cepat. Oke. Semakin tinggi konsentrasi atau semakin pekat ya. Tinggi konsentrasi, maka apa? Laju reaksi semakin cepat. Oke. Begitu ya. Nah, semakin tinggi konsentrasi, laju reaksi akan semakin cepat. Nah, benar. Terus selanjutnya, luas permukaan. Kemarin kalian udah nyiapin bongkahan cangkang telur ya? Ya, karena di sini kita pakai medianya cangkang telur. Oke, sebelum ke situ, saya mau masih di posisi konsentrasi. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Oh iya. Apa? Apakah hanya soda kue yang dapat menambah laju konsentrasi atau ada bahan lain atau tidak? Ada bahan lain atau tidak ya yang bisa? Oke. Jadi ini saya hanya memakai mediumnya soda kue dan asam klorida saja gitu ya. Nanti mungkin bisa kita pakai larutan yang lain. Misal saya ganti dengan larutan lain. Boleh. Karena di sini saya hanya pakai media aja. Jadi di sini ada NaHCO3 gitu ya. Ditambahkan sama HCl. Soda kue sama asam klorida gitu ya. Nah, di sini maka reaksi yang bisa terjadi adalah Na ya, dia akan mengikat membentuk garam. Garamnya garam apa? Garam natrium klorida, ya kan? Terus lagi ini nanti ada sisa HCO3 sama atom H dari sini ya. Karena Na sama Cl udah bereaksi membentuk garam. Ceritanya kan gitu. Nah, masih ada H2CO3. Jumlahannya kan ada 2. CO3. Nah, misal kalau saya ganti dengan zat lainnya ya, selain HCl saya ganti dengan asam sulfat, sama-sama asam dan sama-sama kuat sifatnya. H2SO4 itu adalah asam sulfat. Ini tadi soda kue ya. Nah, akan membentuk garam baru juga, Mas. Sama intinya. Ini kan kalau di atas garamnya NaCl. Nah, kalau di sini sama kayak tadi, Na sama yang Na2SO4. Namanya apa? Nama lainnya natrium apa? Ya, ditambah ya udah sisanya tadi. Berarti oke. Nah, sekarang kita fokusnya yang di sini aja. Karena ini hanya menjelaskan media lain selain asam klorida. Ya, ada natrium asam sulfat juga boleh. Nah, ada pertanyaan dulu selain tadi? Udah jelas? Oke. Ya. Terus, sekarang aku deh yang ngasih pertanyaan.
kok bisa menggelembung tadi balonnya gimana ya ceritanya kayaknya kira-kira? Ada yang tahu nggak gasnya itu gas apa? Ulil. Dari campuran HCO atau soda kue dengan HCl itu menghasilkan gas yaitu CO2 atau karbon dioksida. Oh iya, ternyata benar. Kamu habis baca buku di buku paket ada kan ya? Ya. Tadi Ulil kemarin sudah baca dari buku paket H2CO3 ini terurai jadi apa, Lil? Jadi air sama karbon dioksida. Karbon dioksida inilah yang bikin balon kita jadi menggelembung, gitu ya. Semakin banyak kadar soda kue di dalamnya, maka gelembungnya juga semakin besar sebenarnya. Nah, dan reaksinya juga akan semakin lebih cepat. Tuh. Konsepnya dapat ya? Oke. Lanjut ketiga, luas permukaan. Langkah pertama, Lanjutkan cangkang telur dan masukkan ke dalam gelas pertama. ya, hancurkan cangkang telur dan masukkan ke dalam gelas pertama. Terus, Yang kedua, masukkan cangkang telur dengan potongan besar di gelas kedua. Sudah. Yang ketiga, menyiapkan stopwatch memasukkan larutan HCl ke dalam gelas kimia masing-masing sebanyak 15 ml. udah belum? Belum. Lakukan. Kalau belum dilakukan, maka lakukan. Ya, benar. Itu ya. Ini yang ini di belakangan, oke. Terus itu ditaruh paling depan. Siap. Siap, benar. Oke. Ini kita ukur waktunya ya. Apa yang akan terjadi? 1, 2, 3. Apakah ada perubahan? Oke. Apa itu? Perubahan apa? Dan menitnya, timernya? Oke, cepat sekali. Cepat sekali Pak. Ini tadi yang Serbuk. bentuknya serbuk. Oke. Hampir semuanya menjadi busa ya, Mas. Sekarang yang ini. Ini bongkahan. Tampak beda, coba diangkat. Oke. Tampak amat berbeda. Nah. Oke. Aku mau kasih pertanyaan ke Azaka. Dari sini perubahan warnanya gimana, Mas, menurutmu? Yang serbuk itu perubahannya jadi warna agak kecoklatan. Agak kecoklatan ya? Ya. Terus jumlah busanya gimana menurutmu, Mas? Busanya juga lebih banyak daripada yang satunya, bongkahan. Lebih banyak dari yang bongkahan ya? Ya. Jadi ini warnanya berubah. Ada perubahan warna ya, beda ya. Terus sama jumlah busanya lebih banyak yang mana tadi? Ini lebih banyak busa ya. Banyak busa. Terus yang ini bongkahan sedikit. Busa atau gelembung ya? Busa atau gelembung. Oke. Waktunya silakan. Untuk yang cangkang telur yang serbuk itu menghasilkan dengan waktu 12 detik. Sedangkan dengan cangkang telur yang bongkahan waktunya 39 detik. Oke, 39:12. Terpaut jauh ya ternyata ya waktunya. Rangga, menurutmu apa kesimpulan yang bisa diambil kalau dia dalam kondisi serbuk? Hubungannya sama luas permukaan. Jadi semakin Apa? Semakin permukaannya semakin
besar atau banyak, Ya, nanti laju reaksinya semakin cepat. ya. Semakin besar luas permukaannya ya. Saya tulis di sini. Semakin besar luas permukaan, terus apa tadi? Semakin cepat laju reaksi. Semakin cepat laju reaksinya. Oke. Ya. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Silakan. Oke. Kalau sini, jadi ini sama halnya dengan kalau kalian buat larutan, buat es teh gitulah ya. Buat teh, terus kalian pakai yang teh 2, kamu buat 2 gelas teh gitu ya. Terus yang tabung pertama itu kamu isi dengan gula pasir, yang tabung kedua kamu isi dengan gula batu. Nah, itu pasti akan berpengaruh pada laju reaksi juga. Karena apa? Luas permukaannya aja udah berbeda. Apalagi nanti pelarutannya, pasti waktu pelarutan juga akan berpengaruh gitu ya. Oke. Lanjut. Luas permukaan udah. Sekarang katalis, percobaan keempat ya Mas. Oke, gimana? Pertama, masukkan asam asetat ke dalam kedua tabung. Pelan-pelan ya, menuangkannya pelan-pelan. Oke. Nah, benar, siap-siap timer. Masukkan kedua lautan ke dalam tabung ya. Masukkan dulu nanti. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Ya, Oke. Ini HCl ya? Ya, baru hasilnya belum. Berapa mili itu, Mas? Ini hasil 10 mili. Terus HCl, sorry bukan HCl. Asam cuka ya? Asam cuka itu rumusnya apa sebelum itu? Ada yang ingat rumus asam cuka? Bukan HCl ya. Kita pakainya asam lemah, asam cuka. Ayo, apakah ada yang tahu rumusnya? Dikenal dengan istilah asam asetat. Ada yang tahu nggak rumusnya apa? C H 3 COOH. Asam cuka atau asam asetat ini masuknya asam lemah ya. Kalau HCl ini masuknya adalah asam klorida, itu masuknya adalah asam yang sifatnya kuat. Oke. Ya. Pada masing-masing gelas kimia ini udah ada 2 keping besi ya, Mas. Keping besi, terus nanti kalian lihat perubahan apa yang terjadi gitu. Tahap pertama tadi apa? Masukkan asam asetat ke dalam kedua tabung. ya, 10 mili ya. Silakan. 1 2 3. Timer. Masukkan. Oh ya, timernya nanti. Yang kedua masukkan Siap-siap. pemutih ke dalam tabung kedua. Tabung kedua ditambahkan pemusih. 1, 2, 3. Oke, timernya. Apa itu yang terjadi? Keluar gelembungnya. Oh iya. Banyak ya? Gelembungnya yang dihasilkan dan perubahan warnanya. Coba diangkat, Mas. Yang itu. Yang itu apakah ada terjadi perubahan? Ini. Lama ya. Nama itu. Iya ya. Oke. Lama ternyata. Berarti waktunya, Mas. Coba ini tadi udah banyak gelembung, menghasilkan gelembung pada detik keberapa? Menghasilkan gelembung pada detik ke-6, pada detik ke-7. 7. Terus ini apakah sudah ada gelembungnya, Mas, tuh yang asam cuka? Coba dicek.
Keluar nggak tuh? Belum ya? Oke, belum. Jadi sampai sekarang detik keberapa dia belum keluar? 1 menit. Udah 1 menit ya? Lebih dari 1 menit. Ya, lebih dari 60 sekon. Saya tuliskan di sini ya. Lebih dari 60 sekon. Oke. Kebalik ya. Ini lebih dari 60 sekon. 60 sekon. Oke. Ini. 60 detik yang Oh. suka, dengan yang detik pada pelakuan suka dan pemutih. Oke. Balik ya. Silakan yang bertugas menuliskan, coba. Oke, sudah 60 sekon dan 7 sekon. Pautannya ternyata jauh sekali. Aku mau nanya ke siapa ya? Nurfaik. Kalau ditambahkan asam cuka, ada perubahan nggak tadi? Kalau ditambahkan asam cuka tidak menggunakan pemutih, jadi waktu keluar gelembungnya lebih lama. Lebih lama ya? Nggak ada apa-apa ya? Ada perubahan di situ nggak? Gelembung? Belum ada. Oke, selanjutnya Aldino. Kalau ditambahkan pemutih apa yang terjadi, Dino? Kalau tambah asam cuka, tambah pemutih itu waktunya keluar gelembungnya lebih cepat. Keluar gelembungnya lebih cepat. Kesimpulan yang bisa diambil apa dong? Tangga. Jadi semakin katalisnya makin banyak. Oh iya, katalis. Pemutih. Ditambahkan pemutih ya? Katalisnya semakin banyak. Emang definisi katalis apa? Pending dulu. Ulil, definisi katalis apa? Sebagai katalis. Apa itu katalis? Ada yang tahu nggak? Ulil. Zat yang dapat, betul? Zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Nah, itu definisi katalis. Ditambahkan biar apa? Kelihatan tadi perubahannya. Ditambahkan pemutih, dia ternyata lajunya dia di sini semakin cepat dan ini masih mengeluarkan gelembung-gelembung kecil sampai sekarang. Oke. Nah, kesimpulan yang bisa diambil apa ini kira-kira? Jadi semakin ada katalisnya yang ditambahkan pemutih saat banyak, itu maka lebih cepat laju reaksinya. Oke. Pengaruh penambahan katalis, jadi penambahan katalis akan apa, Mas? Akan mempercepat laju reaksi. Oke, selesai. Wah, kira-kira dari sini ada yang mau menyimpulkan nggak? Menyimpulkan dari hasil pengamatan, rangkaian ini semua. Kan kita udah melakukan 4 percobaan ya itu ya? Nah, ada yang mau menyimpulkan nggak? Tangga? Oke, apa kesimpulan yang kamu dapatkan? Jadi baik itu suhu, baik itu konsentrasi, baik itu luas permukaan, baik itu katalis, semakin besar, semakin banyak, itu maka laju reaksinya pun semakin cepat. Oke. Dan semakin suhu, konsentrasi dan luas permukaan sama katalisnya semakin dikit, maka laju reaksinya pun semakin lambat. Oke. Itu yang katalis. Secara keseluruhan, ada yang mau menyimpulkan? Semuanya dari ini. Dari suhu, konsentrasi, luas permukaan, dan katalis.
Ulil coba. Oke. Semakin besar salah satu faktornya, maka Faktornya ada apa aja? Yang pertama, ada suhu, konsentrasi, terus permukaan, dan halus. itu faktor apa tadi? Faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Ada 4 ya. Suhu, terus apa tadi Ulil? Konsentrasi, luas permukaan, dan yuk dari masing-masing. Suhu. Apabila Laju reaksi semakin cepat. suhunya tinggi, laju reaksi semakin cepat. Konsentrasi. Apabila konsentrasinya semakin tinggi, Ya. maka laju reaksinya juga semakin cepat. Semakin tinggi, konsentrasi, laju reaksi semakin cepat. Oke. Kenapa ini bisa terjadi? Karena semakin tinggi konsentrasi, peluang untuk saling bertumbukan antar partikel itu juga semakin besar gitu. Semakin besar peluang bertumbukan, laju reaksi antar partikelnya akan semakin cepat juga gitu ya. Oke. 3. Semakin besar luas permukaannya, maka Ya. semakin cepat juga laju reaksinya. Semakin besar luas permukaan, semakin cepat laju reaksinya. Oke, yang keempat. Penambahan katalis akan mempercepat laju reaksi. Oke. Dan yang tidak maka akan semakin Lanjut. Jadi misal tak kasih kasus, Mas. Kalian dari ini ya, dari yang kalian pelajari, kan udah ada pandangan baru nih, ada ilmu baru, mindset baru. Kalau kalian nyuci pakai air biasa atau ya air dingin, sama kalian bandingkan mencuci baju pakai air hangat, kira-kira lebih efektif mana? Lebih cepat yang pakai air hangat. Kalian nuangin tablet redoxon ke dalam gelas, kira-kira dia akan cepat bereaksi di air hangat atau air sedang? Air hangat atau sedang? Dari percobaan ini, ayo kita saling berpendapat. Hangat ya. Hangat, kenapa kok bisa hangat? Ya tadi, kenapa? Oke, semakin tinggi suhunya, maka laju reaksi akan semakin cepat gitu. Nah, di sini tadi review lagi. Ini tadi gas yang dihasilkan gas apa? Karbon dioksida. Dari hasil penguraian H2CO3. Oke. Data pengamatan sudah ditulis? Oke. Masing-masing kelompok. Nanti kalian sebagai rujukan, coba boleh saya lihat? Oke, nanti akan saya ACC dulu hasilnya. Nah, hasilnya ini akan saya lihat apakah sesuai dengan teori gitu. Nanti kalian juga bahas di laporan praktikum ya. Jadi setiap habis pelaksanaan praktikum ya, kita biasanya kan habis pengamatan dapat data. Dapat data ini, dari data ini kalian olah, kalian analisis, kalian hubungkan dengan teori-teori terdahulu, kalian hubungkan dengan apakah di sini ada gagal dalam percobaan, kalian ceritakan, kalian boleh ambil dari referensi jurnal boleh, dari buku paket boleh, dari internet boleh, semuanya kalian maksimalkan referensinya untuk memperkaya khasanah keilmuan dari laporan praktikum, gitu ya. Nah, akan saya cek, kemudian di sini kan tadi masing-masing kelompok saya beri lembar penilaian antar teman ya, bisa langsung diisi nanti ya. Masing-masing anak akan dapat 1 lembar. Silahkan kalian menilai teman kalian ya, menuliskan nama observer di sini ya. Di sini kalian tambahkan nama observernya yang menilai. Nanti kalian menilai teman-teman kalian di sini ya. Diurutkan dari yang kemampuan bekerja samanya paling bagus, kemampuan berdiskusi dalam kelompoknya bagus. Nah, silahkan itu. Kalian menilai aspek sikap. Ini 1 ya. Oke. Oke. Silahkan diisi dulu. 5 menit.
sambil saya ACC. Ya, diisi dengan baik, dengan objektif. Oke. Sudah? Oke. Nah, sudah, boleh maju ke depan. Ya. Aku akan kasih feedback ke masing-masing kelompok ya.
terutama ya dikumpulkan di sini penilaian antara temannya, ya benar. Oke. Sini nanti kalian kemampuan. Nah, saya akan kasih feedback di kelompok 1. Nanti dari hasil pengamatan ini, kelompok 1 punyanya Rangga ya, Rangga, Ulil, dan Nur Faik. Kalian kasih keterangan perubahan warna yang terjadi, ya, gelembung dan lain sebagainya kan belum ada nih. Nah, terus kalian kasih kesimpulan pada masing-masingnya, gitu ya. Oke. Terus nanti tinggal buat laporan praktikumnya, gitu ya. Per orang kita buatnya. Kemudian untuk yang kelompok 2 punyanya Tazakal, Dino, dan Alfian, ini udah bagus, sudah dikasih keterangannya ya, perubahan warnanya. Tapi yang bawah juga belum ada keterangan perubahan warnanya, nanti dilengkapi dengan seksama ya anak ya. Nah gitu, terus kesimpulannya sudah ditulis. Oke, saya kembalikan ini untuk rujukan dalam pembuatan laporan praktikum, gitu ya. Oke, tadi sudah Ulil udah menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4 ya tadi ya Lil ya. Ada 4 tadi, ada apa aja tadi? Suhu, konsentrasi, terus katalis. Nah, sudah semuanya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi terkait? Oke. Iya, umumnya hanya 4 yang paling berpengaruh. Mungkin ada faktor lain sebenarnya yang bisa mempengaruhi laju reaksi ya. Nah, tapi yang paling berpengaruh ini ada 4 ya. Kalau kalian melakukan satu percobaan atau aplikasi terkait laju reaksi, tinggal kalian mainkan nih. Suhunya mau ditinggikan atau diturunkan gitu ya. Terus konsentrasinya juga mau diperbesar atau dikecilkan konsentrasinya. Luas permukaannya juga ini ya. Kalian kayak aplikasi goreng tahu deh. Menggoreng tahu, 1 tahu utuh sama menggoreng tahu kalau kalian belah jadi 4 bagian. Kira-kira lebih cepat matang yang mana? Itu juga berpengaruh loh dalam kehidupan, ya nggak sih? Ya, nah kayak gitu sama atalis. Nah, atalis di sini juga akan pengaruh. Jadi zat yang memang bisa mempercepat laju reaksi. Gitu. Luas permukaan ini misalnya kalian buat larutan tadi, teh pakai gula yang halus atau gula yang padat itu akan berpengaruh, gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Boleh? Sudah? Tidak ada? Ya. Tetap dijaga kesehatannya ya. Tetap semangat dalam belajarnya. Kemudian jangan lupa untuk laporan praktikumnya, deadline-nya adalah minggu depan kalian kumpulkan gitu ya. Beserta pembahasannya dan semuanya. Begitu. Demikian pembelajaran praktikum pada hari ini tentang laju reaksi. Semoga bermanfaat. Semoga ini bisa memperkaya khasanah keilmuan kalian karena di sini learning by experience ya. Kalian melakukan sendiri percobaannya dan benar-benar dapat hasil data pengamatannya. Gitu. Demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.